Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Ovina, Natasha, Agung, Dias, Viola, Edward, Aunur, dan saya sendiri Rekian sekaligus perwakilan presentasi pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, sesuai dengan materi kelompok kami di sini adalah segenap mahasiswa yang sudah mempunyai bisnis sebelumnya di bidang makanan. Nah, di sini kami akan meluncurkan produk makanan baru dengan judul bidang usaha makaroni kezel. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang usaha. Cemilan saat ini banyak sekali digandrungi oleh masyarakat luas, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa. Cemilan pun juga sangat mudah dijumpai di penjual pinggir jalan, di berbagai toko maupun online shop. Nah, dari pertimbangan masalah yang ada di slide, kami kelompok 2 memutuskan untuk meluncurkan produk baru, camilan yang bernama makaroni kezel. Kenapa kami memilih nama makaroni kezel? Karena sebenarnya ini ide autodidak dari kami karena kami seorang mahasiswa yang suka kesel dengan mungkin banyak tugas ataupun yang lainnya. Jadi kami memutuskan untuk memberi nama makaroni kezel. Next, untuk slide selanjutnya yaitu manfaat pembuatan produk ini. Nah, manfaatnya itu dengan adanya pembuatan bisnis ini, kami mengharapkan bahwa sirkulasi keuangan kami berjalan teratur dan kami dapat terus mengembangkan usaha ini serta mendistribusikan agar dapat tersebar luas di lokasi yang kami targetkan. Nah, jadi di sini kami memproduksi makaroni itu sendiri. Kami akan mendistribusikannya di warung-warung kami yang sudah bekerja sama dengan kami sebelumnya, karena kami sebelumnya juga sudah bergerak di bisnis. Tujuan penyusunan produk ini, yang pertama, memahami struktur dan strategi pemasaran dari perusahaan yang lebih baik lagi. Kedua, sebagai pedoman untuk terus mengembangkan bisnis kami. Yang ketiga, untuk memprediksi perhitungan keuangan bisnis. Yang keempat, sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis kami. Yang kelima, sebagai pedoman untuk memasarkan bisnis. Yang keenam, mengetahui detail pasar yang diinginkan. Dan yang terakhir, untuk mencatat flow keuangan bisnis kami. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Nah, di sini ada bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat makaroni kezel ini. Nah, bahan-bahan ini juga sangat mudah dijumpai. Yang pertama yaitu bumbu sapi panggang, kedua makaroni goreng, ketiga minyak goreng, keempat otak-otak ikan, dan yang kelima bumbu pedas. Nah, selain bahan yang diperlukan, ada juga alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat makaroni kezel ini. Alat-alatnya pun juga mudah dijumpai, yaitu wajan atau penggorengan, plastik yang seperempat, timbangan, kompor, sliler, stiker, dan gas. Untuk makaroni kezel sendiri ini merupakan camilan berbahan dasar makaroni goreng yang dibumbui pedas. Yang membedakan makaroni kezel dengan makaroni lain yang sudah ada dan sudah terkenal, yaitu bisa dilihat melalui kemasan nantinya yang akan kami produksi. Ada beberapa varian, dan juga karena rasa tidak akan pernah bohong dan menjadi modal utama kami untuk menawarkan kepada konsumen serta akan memasarkannya secara luas. Selanjutnya yaitu varian rasa. Di sini kami akan meluncurkan hanya 3 varian rasa saja. Yang pertama yaitu ada original, yang kedua yaitu ada mix otak-otak, yang ketiga ada mix bakso. Nah, untuk original sendiri itu hanya makaroni saja. Nah, yang kalau mix otak-otak itu makaroni dicampur dengan irisan otak-otak, dan yang ketiga tadi mix bakso itu merupakan makaroni dan dicampur dengan irisan bakso, seperti itu. Nah, yang membedakannya yaitu tingkat level kepedasannya. Kami di sini akan menamai tingkat level kepedasannya itu dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, untuk yang SD itu rasanya original, tidak ada rasa pedas sama sekali. Itu cocok untuk
kalangan yang tidak suka pedas. Nah, yang tingkat kedua yaitu SMP. Itu sama dengan level sedang, jadi tidak sedikit ada pedas tapi tidak terlalu pedas. Cocok untuk yang suka dengan tingkat kesedangan. Nah, yang terakhir yaitu level SMA. Level SMA ini cocok untuk yang sangat suka pedas. Seperti itu. Untuk aspek pemasarannya, kami menargetkan pria atau wanita dengan umur 7-40 tahun. Mengapa 7 tahun? Karena makaroni kami ini teksturnya keras, makaroni goreng, jadi tidak mungkin dikonsumsi untuk anak yang di bawah 7 tahun. Nah, untuk aspek pemasarannya sendiri, kami dimulai dengan mouth to mouth seperti bisnis kami sebelumnya, yaitu dari mulut ke mulut. Karena kami seorang mahasiswa, jadi kami akan memperkenalkannya kepada teman-teman kami dari dalam dulu, baru nanti kita pasarkan lebih luas lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada biaya-biaya yang terkait untuk produksi makaroni kesel ini. Yang pertama, biaya peralatan. Yang pertama ada wajan 98.000, yang kedua ada sealer 250.000, 3 gas kilogram 3 kilogram 20.000, 4 kompor 300.000, 5 plastik 34.000, yang keenam stiker per meternya itu 1 meter 70.000, jadi totalnya ada 772.000. Nah, selanjutnya ada biaya untuk bahan. Yang pertama itu ada makaroni 135.000, otak-otak itu 5.000, bumbu sapi per 1 kilogramnya itu 45.000, bumbu pedas 1 kilogram 35.000. Totalnya ada 220.000. Nah, selanjutnya itu ada estimasi pendapatan keuntungan produksi makaroni kesel nantinya. Nah, makaroni kesel ini dijual dengan harga satu bungkusnya itu 5.000. Jadi sama saja untuk semua tingkat levelnya, dan juga rasanya itu sama saja harganya 5.000. Jadi jika banyaknya yang penjualan per hari itu 30 pieces, jika dalam seminggu terjual 210 pieces, maka pendapatan per minggu adalah 210 pieces kali 5.000 sama dengan 1.050.000. Untuk pendapatan per bulannya itu 1.050.000 kali 4 minggu sama dengan 4.200.000. Jadi perkiraan keuntungan itu 4.200.000 dikurangi 974 itu dari biaya-biaya yang terkait tadi sama dengan 3.226.000. Mungkin ini sangat bisnis yang sangat menguntungkan, apalagi kami sebagai mahasiswa, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dari kami, maupun disengaja ataupun tidak disengaja, dan maaf jika banyak sekali kendala dalam presentasi saya sekarang ini. Saya mohon maaf, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.